Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Wijilanto. Saya dari kelas 4 jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi toko alat tulis menggunakan NetBeans. Yang pertama, saya jelaskan dulu apa itu Hibernate. Hibernate adalah sebuah fitur sistem operasi pada sebuah perangkat laptop atau PC yang melakukan penyimpanan kerja memori pada memori virtual atau pada hard disk. Hibernate memiliki cara kerja seperti standby mode. Bedanya, Hibernate tidak membutuhkan daya sama sekali karena keadaan laptop atau PC mati atau shutdown. Sedangkan standby PC dalam keadaan istirahat atau tidur namun masih membutuhkan daya untuk melakukan kerjanya. Jika kita melakukan Hibernate pada PC, maka semua kegiatan yang kita lakukan sebelumnya akan tersimpan. Jadi ketika menghidupkan PC, akan melakukan kegiatan sebelumnya, seperti buka browser dengan musik dan memutar video sekalipun. Pertama, kita membuat package atau paket terlebih dahulu. Terdapat 5 package, yaitu controller, DAO, model, dan view. Yang kedua, kita add beberapa library. Di sini terdapat 2 library, yaitu kita menggunakan Hibernate dan MySQL JDBC. Langkah ketiga yaitu membuat Java class. Jadi setiap package harus diberikan Java class. Pertama, klik kanan pada package, lalu pilih new, kemudian pilih Java class. Beri nama, lalu klik finish. Beri codingan di bawah ini. Nah, codingan di bawah ini terdapat kode barang, nama, jenis, dan harga. Kode barang ini memiliki panjang karakter yaitu 5. Pada nama, panjang karakter berjumlah 20, jenis panjang karakter berjumlah 10, dan harga panjang karakternya berjumlah 10. Yang keempat ada encapsulate fields. Selanjutnya, agar setiap variabel pada saat data dimasukkan tidak terjadi redundansi data dan dapat menerima data yang dimasukkan, lakukan encapsulate fields di menu refactor. Encapsulate fields. Pada tampilan jendela untuk encapsulate fields, tekan tombol select all untuk seleksi semua variabel yang ada pada kelas. Kemudian tekan tombol refactor. Yang keenam, membuat file Java untuk database. Selanjutnya, membuat file Java untuk membuat database yang digunakan untuk menjembatani antara model dengan view, yaitu DAO. Pada package DAO dibuat 2 file, yaitu pertama adalah file Java jenis interface dengan nama toko alat tulis DAO, yang digunakan agar program hanya dapat melakukan root atau create, update, dan delete. Lalu file Java yang kedua adalah toko alat tulis IMPL. Di sini ada session factory. Yang ketujuh, mengimplementasikan metode. Dapat dilihat agar file toko alat tulis IMPL dapat mengimplementasikan metode yang terdapat pada file toko alat tulis DAO, digunakan perintah implements. Lalu klik di bagian kiri program untuk dapat mengimplementasikan semua metode yang ada pada toko alat tulis DAO. Berikut setelah semua metode diimplementasikan. Di public interface toko DAO terdapat public void save, public void delete, public void update, public toggle get, dan public list toggle get list. Yang 8 ada session factory. Kemudian untuk dapat mendapatkan akses ke database diperlukan sebuah session. Session tersebut merupakan salah satu fitur dari library Hibernate. Nama dari session tersebut adalah session factory. Berikut sintaksnya. Nah, di sini terdapat session factory di toko YMPL. Yang 9, berikan perintah pada metode save, delete, dan update. Berikut sintaksnya di sebelah kanan. Dapat dilihat di ketiga metode tersebut tidak terdapat perbedaan banyak, digunakan try catch pada metode. Pada bagian try terdapat perintah untuk memulai transaksi antara metode dengan database. Kemudian
digunakan sintaks untuk memulai aksi setiap metodenya, seperti menyimpan dengan sintaks save, menghapus dengan sintaks delete, dan mengubah data menggunakan sintaks update. Apabila terdapat error pada saat program dijalankan, maka pilihan catch yang akan dijalankan oleh program. Pada catch terdapat exception, yang dimana akan memunculkan tulisan error dan mencek kembali isi database apabila perintah yang dijalankan oleh user tidak sesuai dengan program. Hal ini terlihat pada sintaks rollback. Jadi jika tidak dapat di-save, maka akan muncul exception tidak bisa menyimpan. Begitu juga dengan delete. Jika tidak bisa delete, maka terdapat perintah tidak bisa menghapus barang. Dan pada update juga, jika tidak bisa, maka akan menampilkan perintah tidak bisa ubah data barang. Kelas 10 yaitu metode get. Berikut sintaks untuk mendapatkan barang sesuai dengan nomor kode barang di metode get. Tidak terdapat perbedaan banyak sintaks dengan ketiga metode di atas. Hal ini terlihat pada sintaks setelah bikin transaction. Maka yang ke-11 yaitu metode getList. Sedangkan untuk menampilkan semua barang yang ada pada database, metode yang digunakan adalah metode getList. Berikut sintaksnya. Angka ke-12 yaitu membuat JFrame form. Klik kanan pada package com, toko alat tulis view, kemudian new dan pilih JFrame form. 13. Pemberian nama. Beri nama toko view lalu klik finish. Nah, jadi pada Java package ini klik new dan JFrame form. Lalu tulis class name-nya situ finish. Yang ke-14 ada design form. Selanjutnya design form seperti gambar berikut. Di sini terdapat 7 label, 6 text field, 4 button, dan 1 table. Di JFrame toko view, setiap text field, button, dan table diberi nama variable. Untuk setiap text field disesuaikan dengan setiap nama text field dengan format txt atau nama text field. Kemudian button dengan format btn atau nama button, dan nama tabel itu tb toko. Setelah diberi nama variabelnya, pilih menu refactor, kemudian pilih encapsulate fields, checklist text field, dan tabel di bagian getter. Hal ini dilakukan agar pada saat pengguna memasukkan data, mendapatkan data, kemudian dimasukkan ke dalam database. Setelah itu tekan tombol refactor. Maka setelah itu akan muncul di bagian source JFrame form tadi seperti pada gambar berikut. Jadi ketika di select all, maka tampilan akan muncul seperti get table toko law, get text kualitas, get text harga, get text kode, dan sebagainya. Angka ke-17 yaitu membuat package baru. Kemudian buat dua package baru yang bernama com.toko.config yang berfungsi untuk menghubungkan database dengan Hibernate, dan com.toko.controller yang berisi sintaks untuk mengatur kegiatan yang terjadi pada tombol maupun cara mendapatkan dan menampilkan data yang dimasukkan. Ini dua config, toko config dan toko controller, dan di dalamnya terdapat Hibernate.java dan toko controller.java. Setelah itu file Java. Karena masih terdapat error pada sintaks private final toko elektronik DAO, maka dibuat terlebih dahulu file Java tersebut. Angka 19 yaitu ketikkan sintaks seperti pada gambar berikut dan isi sintaks pada metode default seperti pada gambar berikut. Nah, ini public class toko table model. Nah, di sini semuanya menggunakan string, yaitu kode barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, kualitas barang, dan merek barang. Buat baris dan kolom. Lalu langkah ke-20, konfigurasi database dan Hibernate.
Kemudian untuk mengkonfigurasikan database dengan Hibernate, dibuat file Java pada package config dengan nama Hibernate util. Berikut sintaksnya. Ini terdapat public object get value add, public string get column name, public toko controller, dan public toko controller. Udah satu yaitu agar tabel dapat mengambilkan seluruh data yang berada di database, dibuat metode baru dengan nama public void get all data. Isi yang didapat kemudian dikonvert oleh file Java untuk ditampilkan ke iframe from-nya. Ikut sintaksnya. Kedua-dua yaitu dapat dilihat dari sintaks berikut, metode tersebut membaca data yang dimasukkan ke dalam setiap text field. Lalu apabila tombol save ditekan, akan memunculkan message box yang bertuliskan berhasil menyimpan data barang. Sedangkan apabila terdapat kesalahan, akan memunculkan message box yang bertuliskan error saat menyimpan data barang. Untuk memunculkan message box tersebut digunakan try catch handling. Kedua tiga yaitu dapat dilihat dari sintaks di atas. Metode tersebut membaca data yang dimasukkan ke dalam setiap text field. Lalu apabila tombol save ditekan, akan memunculkan message box yang bertuliskan berhasil menyimpan data barang. Sedangkan apabila terdapat kesalahan, akan memunculkan message box yang bertuliskan error saat menyimpan data barang. Untuk memunculkan message box tersebut digunakan try catch handling. Sintaks pada metode save sama untuk metode update, hanya saja berbeda pada saat try. Sintaks yang tadinya save diubah menjadi update. Berikut sintaksnya. Kedua 4 yaitu untuk metode delete tokolau, sintaks di sini agak sedikit berbeda dengan metode save tokolau dan update tokolau. Pada metode ini diperlukan beberapa kondisi seperti apabila ingin menghapus data, pengguna diberikan message box yang menampilkan tulisan apakah Anda ingin menghapus data, sedangkan untuk kondisi yang lainnya diberikan ke dalam error handling try catch yang apabila berhasil menghapus data absen akan menampilkan message box berhasil menampilkan data barang, dan apabila data absen tidak dipilih atau tidak ada maka akan menampilkan message box error saat menghapus data barang. Berikut sintaksnya. Maka kedua 5 yaitu kemudian untuk menghapus data yang sudah dimasukkan ke dalam text field dapat terhapus dengan cepat. Dibuat metode baru dengan nama clear. Metode ini kemudian digunakan pada tombol clear. Nah, ini nanti digunakan pada button clear. Yang kedua 6. Sedangkan agar data yang ditampilkan pada tabel dapat dipilih satu persatu pada saat mengupdate data ataupun mendata yang mana pada saat menghapus data, maka dibuat metode baru dengan nama getData. Maka 7. Kemudian untuk mengkonfigurasikan database dengan Hibernate, dibuat file Java pada package config dengan nama Hibernate util. Berikut sintaksnya. Nah, ini Hibernate util. Try catch. Maka 28. Sintaks tersebut dapat dilihat memakai session factory yang berguna untuk membuat gerbang antara Hibernate dengan database. Setelah itu pindah ke file Java, toko controller, untuk mengimport file Java Hibernate util tadi di file ini. Pilih jenis file yang akan diimport yang paling atas. Maka 9. Lalu buat file bawaan dari NetBeans untuk mengkonfigurasikan file Hibernate dengan MySQL. Klik kanan pada project, lalu pilih Hibernate Configuration Wizard. Angka 30. Kemudian akan muncul seperti pada jendela berikut. Klik tombol Next. Jadi, pilih New, lalu pilih Hibernate Configuration Wizard, dan kita ubah file name-nya menjadi hibernate.jfg atau config. Klik Next. Angka 31. Lalu dibuat koneksi database baru untuk project ini. Pada database connection, pilih new database connection. Tekan tombol next. Angka 32 yaitu pilih jenis driver yang akan digunakan, yaitu MySQL atau connection gen driver. Tekan tombol next.
Nomor 33 akan muncul jendela seperti pada gambar di bawah. Isikan pada kolom database dengan DB toko. Database tersebut sebelumnya sudah harus dibuat lebih dahulu di localhost. Untuk melihat apakah database sudah terkoneksi dengan baik, tekan tombol text connection. Jika berhasil, tekan tombol finish dan tombol finish kembali. Angka 34, setelahnya akan muncul form HTML konfigurasi Hibernate. Ketikkan sintaks berikut. Jadi ketika kita berikan nama hostnya localhost dan database DB toko, username root, dan klik finish, maka tampilannya akan seperti ini. Langsung muncul. Angka 35, agar tombol yang terdapat pada JFrame form dapat berfungsi sesuai dengan metode yang ada pada file controller. Untuk tombol save, klik kanan pada tombol tersebut, pilih event, kemudian mouse dan pilih mouse click. Angka 36, akan dialihkan ke source program JFrame form tersebut dan panggil metode save toko elektronik. Agar metode tersebut dapat terpanggil, deklarasikan file tersebut seperti pada gambar berikut. Angka 37, kemudian metode tersebut dapat dipanggil untuk memfungsikan tombol save. Ini button save mouse click yang tadi. Angka 38, lakukan hal yang serupa untuk tombol update, delete, dan clear, serta untuk menggunakan metode yang digunakan untuk menampilkan isi dari database. Dideklarasikan juga pada tabel dengan event click. Ini semuanya button save mouse click, button update mouse click, delete, clear, kalau dan seterusnya. Nah, ini adalah output programnya untuk menambah data. Jadi kode barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, kualitas barang, merek barang, kita isi seperti ini. Kode barangnya 002, nama barangnya buku tulis, jumlah barangnya 1, harga barang 12.000, kualitas barang standar, dan merek barang Kiki. Lalu kita simpan, maka terdapat checkbox berhasil menyimpan data barang. Lalu kita klik OK, maka setelah disimpan akan masuk ke dalam tabel ini. Oke, jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.